Baik, selamat malam semua atau selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 yaitu tentang perjanjian kerja bersama atau PKB, menggali pengertian proses dan isi yang mendalam. Next. Kelompoknya terdiri dari Adisya Rahmadiani, Ismi Firda Aulia, saya sendiri, Budi Setiawan, dan Muhammad Faris Maulidi. Pengertian PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah kesepakatan tertulis antar pekerja dan pengusaha yang mengatur hubungan kerja PKB, mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta perselisihan yang memungkinkan timbul. Next. Tujuan PKB. Tujuan utama PKB adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. PKB juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat produktivitas perusahaan. Terus pihak yang terlibat, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu perusahaan atau pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Tujuan dan ruang lingkup. Menjelaskan tujuan adalah utama dari PKB dan ruang lingkup baik secara umum maupun spesifik. Hak dan kewajiban pekerja. Menyebutkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja seperti hak untuk mendapatkan upah yang adil, jam kerja yang wajar, cuti dan hak-hak lainnya. Menjelaskan kewajiban yang terkait disiplin, etika kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah dan tunjangan. Menetapkan besaran upah dan tunjangan yang akan diberikan kepada pekerja jam kerja. Menetapkan jam kerja normal, sistem kerja shift, pembayaran lembur, dan aturan terkait jam kerja, kondisi kerja dan keselamatan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi Firda Aulia. Pada Ismi Firda Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih Budi. Saya akan mempresentasikan selanjutnya. Slide-nya bisa tolong di next. Proses penyusunan PKB. Penyusunan PKB melalui negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha. Proses ini melibatkan pembahasan mengenai gaji, jam kerja, cuti, dan perlindungan ketenagakerjaan. Isi PKB. Isi PKB mencakup beragam ketentuan terkait dengan hubungan kerja seperti upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. PKB juga memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum. PKB memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam hal penyelesaian perselisihan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak pengusaha. Manfaat PKB. PKB memberikan manfaat berupa kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja. Selain itu, PKB juga dapat mendorong kerjasama antara pekerja dan pengusaha. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Faris, silakan. Ya, terima kasih Ismi atas presentasinya yang sudah dibacakan oleh Ismi. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu implementasi PKB. Implementasi PKB memerlukan kesadaran dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini melibatkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan. Terus, selanjutnya, tantangan dalam implementasi. Tantangan PKB. Tantangan dalam implementasi PKB meliputi perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan, kekuatan dan penegakan hukum. Penyelesaian penyelesaian juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, evaluasi PKB.
Evaluasi terhadap PKB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas dan keadilan kesepakatan. Hal ini juga melibatkan perbaikan jika diperlukan. Pengaruh PKB. PKB memiliki pengaruh dalam meningkatkan stabilitas hubungan kerja dan kesejahteraan pekerja. PKB juga dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Slide selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh Adis kepada Adis. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan saya sampaikan adalah etika dalam PKB. Etika dalam PKB melibatkan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam negosiasi. Etika juga mencakup penghormatan terhadap hak dan juga martabat pekerja. Next. Peran serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan pekerja dalam negosiasi PKB. Mereka juga berperan dalam pengawasan implementasi PKB. Slide selanjutnya. Kesimpulannya adalah PKB merupakan instrumen penting dalam menciptakan hubungan kerja yang seimbang. Melalui PKB dapat tercipta keseimbangan kekuatan antara pekerja dan juga pengusaha. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya Disha Ramadiani, Budi Setiawan, Muhammad Faris Maulidi, dan Ismi Firda Aulia menyampaikan untuk presentasi ini. Apabila ada kekurangan dari kami ucapkan mohon maaf. Apabila itu topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.